Saya Asep Bintangudin dari SDIT Al-Madinah. Nama saya Siti Halifah dari SDIT Al-Madinah. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Renita. Waalaikumsalam Pak Asep. Sehat, Bu Gimana Ren? kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Asep hari ini jadi mau melakukan kucing? Insya Allah Bu, hari ini saya akan melakukan kucing nih Bu. Saya mau melakukan kucing dengan Bu Khalifah Bu, rencana hari ini insya Allah. Oke, baik Pak Asep. Sebelum melakukan kucing saya tanya dulu ya untuk supervisi gitu ya Pak Asep. Nah, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan dilakukan? Insya Allah untuk rubrik penilaian sesuai dengan yang disampaikan, dipelajari tentang rubriknya adalah tentang alur tirtanya, di mana di alur tirta ini adalah untuk coaching itu ada tujuan, kemudian ada juga identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, bahkan ada tanggung jawab. Seperti itu sih, Bu Ren. Oke, baik Pak Asep. Berarti menggunakan alur tirta ya Pak Asep Betul. ya. Oke, baik Pak Asep. Berarti kompetensi coach apa nih yang akan dikembangkan? Insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan dalam hal ini adalah melakukan coach ini, saya memilih kompetensi coaching pertanyaan yang berbobot. Jadi bisa menggali potensi, menggali solusi dari coachnya itu sendiri. Seperti itu, Bu Ren. Oke, baik Pak Asep. Bagaimana kompetensi spesifik yang akan diobservasi? Yang paling pertama adalah saya akan coba menentukan bagian kata kuncinya itu sendiri. Dengan kata kuncinya itu tentunya saya juga bisa nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, Bu Ren, sehingga si kuncinya ini bisa menemukan tuh solusinya, kemudian pemecahan masalahnya, dan mungkin yang lainnya. Oke, bagus Seperti sekali ya itu. Pak Asep. Berarti kata kunci ya Pak Asep Betul, ya? betul, Oke, betul. baik Pak Asep. Bagaimana ini untuk ketercapaiannya? Ketercapaian Indikator ini, ketercapaiannya. mungkin sesuai dengan alur tirta yang tadi sudah sampaikan, ada tujuannya, ada identifikasinya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya, kemudian potensinya ini agar kunci ini bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik, solusi yang memang relevan, dan bahkan ada pemecahan masalah di situ. Oke, baik, bagus sekali ya Pak Asep. Oke, kalau gitu silakan Pak Asep selamat melakukan kucing. Siap Bu Renita, mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima Pasti, kasih. Pak Asep. Sama-sama Pak Asep. Enggak. Assalamualaikum Bu Khalifah, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Senang sekali nih bertemu dengan Bu Khalifah. Alhamdulillah. Cerah sekali ya sekarang ya Bu Khalifah ya. Alhamdulillah Gimana? Bapak. Bapak sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, berkah selalu. Bu Khalifah, ada apa nih? Tumben pemirsa ini mau ketemu dengan saya, ada hal yang ingin disampaikan atau bagaimana nih Bu Khalifah? Ini Pak, saya punya masalah. Jadi saya itu ada masalah di kelas. Ada beberapa siswa saya ternyata ada yang jahat. Jahil ya? Jahil terhadap teman-teman, sehingga pembelajaran yang harusnya kondusif menjadi mengganggu. Pembelajaran yang harusnya selesai 1 hari akhirnya tertunda. Oh, jadi di kelas ada yang jahil. Betul sekali. Jadi sehingga permasalahan kondusivitas di kelas terganggu. Betul sekali. Baik Bu Khalifah, tujuan dari Bu Khalifah ketemu ini berarti berbincang yang tadi ya, terkait permasalahan yang tadi ya. Betul Pak. Terus apa ketika ada yang jahil, apa dia melakukannya di kelas itu setiap hari itu Bu Khalifah yang tadi disampaikan? Iya betul sekali Pak. Hampir setiap hari bahkan saya sendiri kewalahan dan kebingungan. Kemudian ketika sudah kebingungan nih, bagaimana nih tanggapan Ibu Khalifah atau teman-teman di kelasnya nih? Seperti apa tuh? Untuk reaksi temennya sendiri Pak, karena mereka merasa sudah banyak dijahili, ada beberapa temennya yang menjauhinya. Dijauhi berarti Iya, ya? khawatir kan ketika mendekat kan akhirnya nanti dijahili. Baik. Anak yang jahil di kelas
kemudian dijauhi tuh sama teman-temannya. Biasanya kalau saya boleh tahu, kapan sih dia ini melakukannya apakah di saat jam belajar atau memang jam-jam istirahat atau jam memang dia ke kantin atau bagaimana? Namanya anak-anak ya Pak ya, tidak bisa dikondisikan baik itu pada saat jam pelajaran maupun di luar pembelajaran. Cairnya itu sangat insidental sekali. Jadi bisa di dalam pada saat pembelajaran atau di luar. Nah yang saya khawatirkan ketika di luar itu rawan sekali, rawan dengan orang tua siswa di mana nanti ada anaknya yang mengadu, melaporkan. Setelah begitu mungkin Bu Khalifah, anak ini jahil, kemudian di kelas, bahkan mungkin di luar kelas. Bu Khalifah siapa saja yang biasanya nih ya, yang dia ganggu siapa saja biasanya, yang Ibu Khalifah tahu ya? Biasanya yang dia ganggu itu biasanya yang berdekatan dengan fisik dengan dia ya. Iya. Itu pasti kalau sudah dekat sama dia pasti dia ganggu. Dan bahkan yang mengganggunya dia sendiri, dia pasti bakal ganggu. Jadi ketika yang dekat dia ganggu. Iya. Kemudian Bu Khalifah, bagaimana dia ini melakukan hal tersebut? Dia melakukannya secara refleks. Baik itu berupa verbal, Pak. Misalnya dengan kata-kata kasar, membuli, menghina seperti itu. Atau maupun tindakan tangan. Fisik. Oke, Bu Khalifah, dengan masalah yang tadi, Bu Khalifah yang disampaikan, mungkin langkah nih, rencana atau solusi yang memang Bu Khalifah akan lakukan nih ketika sudah tahu permasalahannya dengan ini anak jahil di kelas, di luar kelas, bahkan mungkin tadi yang disampaikan Bu Khalifah tuh ya ada secara verbalnya, kata-kata kasarnya, membulinya, bahkan sudah tidak ragu lagi dia bermain fisik. Nah, rencana apa nih kalau Bu Khalifah melihat masalah seperti itu, solusi yang akan Ibu Khalifah lakukan? Jadi saya itu punya rencana solusi penanganannya itu ada dua. Ada 2. Yang pertama itu tentunya saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Pendekatan persuasif ya. Iya. Melakukan pendekatan, mengajak berbicara, berkomunikasi, memberikan pengertian. Bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi dan dialami oleh dia sendiri? Nyaman atau tidak? Kalau sekiranya tidak nyaman, tentunya tidak akan dia lakukan seperti itu. Dan itu supaya anak memiliki sifat empati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengajak bicara kepada orang tuanya. Setelah saya berbicara dengan orang tuanya, karena memang orang tua itu mempunyai peranan juga ya Pak di sekolah ya. Nah, ditemukanlah suatu masalah. Ternyata si anak itu jahil karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya gitu. Berarti permasalahan ini Bu Khalifah karena memang di rumahnya kurang perhatian. Betul sekali. Setelah saya mengetahui dia kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, tentunya saya sebagai pendidik mudah dong untuk mengarahkan, oh berarti saya harus lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut. Luar biasa. Bu Khalifah, ketika sudah tahu permasalahannya apa, adakah mungkin tindak lanjut yang Ibu Khalifah dilakukan untuk langkah-langkah selanjutnya ini biar terjadi kenyamanan, ketenangan mungkin ya dengan tadi yang Bu Khalifah sampaikan, tindak lanjut apa nih yang nanti harus dilakukan atau yang akan dilakukan Bu Khalifah untuk langkah selanjutnya? Tindakan selanjutnya setelah ditemukannya solusi tentunya adalah saya melakukan pencegahan. Bagaimana caranya hal yang sudah pernah terjadi tidak terulang lagi. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak yang sudah menjadi korban atas kejahilannya tersebut tidak melakukan pembalasan. Biasanya kan anak kalau sudah dijahili baik itu secara verbal atau fisik kan mereka rasanya pengen balas gitu Pak, balas dendam atau seperti itulah pembalasan. Tapi saya memberikan pengertian, memberikan terus kepada anak-anak semangat sehingga alhamdulillah dengan tindakan saya yang terus menerus akhirnya kelas menjadi kondusif.
Bu Khalifah, setelah mengetahui tadi Bu Khalifah menyampaikan dengan langkah-langkah yang luar biasa, sebelum nanti saya ini apa namanya itu tadi kan langkah-langkahnya sudah ya, Bu Khalifah bisa nggak menyimpulkan bahwasannya ketika permasalahan terjadi apa yang ibu rasakan ternyata apa gitu ya yang ibu harapkan? Yang saya harapkan tentunya anak didik saya memiliki sifat empati yang baik, ya, memiliki sifat terpuji, ya, sama teman-temannya, dan tentunya anak tersebut memiliki karakter yang baik seperti itu, Pak. Baik, setelah luar biasa Bu Khalifah menyampaikan perasaan ibu sekarang bagaimana? Insya Allah Bapak, alhamdulillah perasaan saya sangat lega, bahagia. Yang awalnya saya rasa saya bisa nggak ya melakukannya, saya bisa nggak ya menyelesaikannya. Ternyata saya setelah berdiskusi dengan Bapak, saya menemukan solusi. Tapi sudah happy ya? Iya, saya jadi menemukan kepercayaan diri saya. Alhamdulillah. Seperti itu. Baik, berarti Bu Khalifah sekarang bisa memberikan hal yang positif. Sudah tadi disampaikan senang sekali. Saya juga mudah-mudahan Bu Khalifah menjadi guru yang hebat, guru yang memiliki karakter dan mengetahui situasi kondisi di kelas. Luar biasa Bu Khalifah, luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk Bapak. Doa yang sama buat Bu Khalifah juga. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik Pak Asep, sudah selesai ya coachingnya lancar. Alhamdulillah lancar Bu Renita, senang sekali. Oke, baik Pak Asep. Bagaimana nih perasaan setelah melakukan coaching? Perasaan saya senang, tadi sudah mengalir sesuai dengan alurnya dan yang coachingnya itu luar biasa, bisa digali potensi solusinya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Oke, baik Pak Asep. Nah, apa nih yang sudah dilakukan sehingga kompetensi ketercapaian dalam pengembangan ini tuh sudah terwujud gitu? Tadi alhamdulillah sih Bu Ren sudah mengalir begitu luar biasa dengan alur cerita yang sudah saya sampaikan, dengan tujuannya, dengan identifikasi masalahnya, kemudian bahkan rencana aksinya juga sudah ada, kemudian tanggung jawabnya pun di situ sudah ada, dan luar biasa ini pengembangan kompetensi yang luar biasa dari si kuncinya ini sendiri. Oke, baik Pak Asep. Nah, tadi saya juga melihat ya Bapak sudah sangat berperan aktif gitu ya. Kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi Bu Liva juga bisa mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahannya gitu ya. Baik Pak Asep, nah gimana nih untuk kedepannya, mungkin Pak Asep ada gambaran nggak kompetensi apa yang mungkin Pak Asep akan tingkatkan atau akan lakukan? Baik, setelah saya mengcoaching tadi, ke depan insya Allah saya akan mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan, kompetensi berkaitan dengan mendengarkan, dengan aktif ya, dan ini juga perlu harus digali dan ini harus dikembangkan. Oke, baik Pak Asep, tetap semangat ya. Selalu semangat Bu Ren. Bu Ren bisa lebih baik lagi amin, gitu amin, ya. amin, amin, amin. Oke, baik, terima kasih ya Pak Asep. Sama-sama.